Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini sesuai judulnya saya akan ngebahas saffron lagi, saffron maning, dan kenapa mesti saya bikin saffron lagi? Karena kalian semuanya para penonton channel Ani Winarni itu sukanya yang ditonton itu saffron lagi, minum saffron lagi, cara minum saffron promil. Ya sudah, jadi saya bikinnya sesuai minat kalian, dan karena penonton adalah raja, jadi saya ngikutin minat para raja, begitu loh. Buat kalian yang masih ingin nyimak video saffron ini, simak terus ya. Topik saffron di video kali ini adalah manfaat saffron untuk diet ya pemirsa, atau saffron untuk diet. Ini yang sudah saya siapkan, tadi sudah bikin, dan rencananya mau saya minum juga sih sebenarnya. Dan manfaat saffron untuk diet yang dimaksud yang sebenarnya adalah potensinya dalam mengurangi kebiasaan yang meningkatkan berat badan, seperti contohnya ngemil yang berlebihan, makan yang berlebihan, dan keinginan makan yang terus menerus gitu loh maksudnya. Jadi dengan konsumsi saffron ini itu sudah terbukti si saffron ini itu mampu mengurangi nafsu makan dan membuat kita lebih kenyang, tahan lama dalam waktu lama. Jadi keinginan untuk makannya itu jadi nggak berlebihan begitu loh Beb. Ini yang udah saya rasakan, memang sudah terbukti sih. Jadi dengan minum saffron ini itu membuat perasaan itu kayaknya nggak pengen ngemil. Memang kalau makan pun memang kalau udah lapar banget itu memang baru bener-bener ada keinginan untuk makan. Jadi untuk keinginan untuk ngemil itu nggak ada, kecuali kalau memang lagi boring banget, lagi bete banget, lah itu saya barusan ngemil. Tapi kalau nggak bener-bener harus makan, butuh energi, itu baru makan. Kemudian yang teorinya ini ya, ini sekedar teori sih, prakteknya saya nggak tahu, tapi kalau prakteknya sih saya sudah merasakan sendiri. Jadi kemampuan si saffron ini itu bisa meningkatkan suasana hati dan menurunkan depresi. Itu loh Beb maksudnya. Jadi si saffron ini tuh memiliki sifat itu memperbaiki suasana hati yang lebih bahagia maksudnya loh. Dan otomatis seseorang yang sudah memiliki suasana hati yang lebih bahagia, nggak depresi, nggak boring-boring, nggak baper, nggak istilahnya itu muring-muring ya, itu otomatis itu dia keinginan ngemilnya itu jadi berkurang. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa keinginan ngemilnya itu jadi berkurang, dan perasaan makannya, keinginan untuk makan pun jadi nggak berlebihan. Tetap makan seperlunya, secukupnya, karena memang harus makan untuk bisa bertahan hidup, untuk mempunyai tenaga. Jangankan untuk hidup, kita ambekan aja ya, kita bernafas aja itu pakai tenaga, itu harus makan. Tetapi dengan mengonsumsi saffron ini, keinginan makan berlebihannya itu jadi berkurang. Ini sebenarnya yang membuat saffron itu bermanfaat untuk diet, dan dia bisa mengendalikan berat badan kita. Otomatis orang yang nggak suka ngemil gitulah ya, nggak suka makan berlebihan, itu pasti dia nggak akan mempunyai berat badan yang berlebihan. Pasti dia tetap bisa mempunyai berat badan yang stabil begitu loh. Dan buat yang ingin sengaja mengkonsumsi saffron untuk diet ya, misalnya memang benar-benar harus menurunkan berat badan dengan menggunakan saffron gitulah ya, saran saya tetap harus diimbangi dengan pola makan. Itu yang pertama. Yang keduanya tetap harus dengan banyak gerak, itu yang pasti ya, karena walaupun minum saffron banyak pun kalau kita tetap makannya berlebihan, nggak banyak gerak, ya sama aja. Karena pada intinya kan saffron ini kan untuk mengendalikan rasa kenyang dan juga mengendalikan keinginan untuk ngemil begitu loh Beb. Dan yang pasti diimbangi dengan olahraga juga dan gerak badan gitu loh intinya. Dan intinya juga gemuk dan kurus itu satu kebiasaan, berawal dari satu kebiasaan, dan diet adalah merupakan pilihan begitu loh. Dan semoga buat yang memang sengaja ingin membantu, ingin menurunkan berat badannya dengan menggunakan saffron, ya silakan dicoba aja. Siapa tahu itu dengan memang saffron itu bisa mengurangi rasa keinginan untuk makan dan juga ngemil begitu loh. Ini sudah terbukti juga oleh saya bahwa saffron itu membuat perasaan jadi lebih bahagia. Jadi nggak begitu pengennya tuh makan melulu. Kan ada ya orang yang depresi atau yang orang biasanya banyak pikiran, justru dia larinya ke makanan maksudnya loh. Jadi ngemil-ngemil, jadi keinginan makannya tuh jadi malah ugal-ugalan. Itulah yang membuat dia itu jadi berat badannya melonjak, sehingga
mempunyai kelebihan berat badan. Dan yang pasti itu juga harus diimbangi dengan pola pikir juga ya pemirsa. Nggak cukup hanya dengan minum saffron kalau kita memang nggak sengaja memperbaiki pola makan kita. Demikian, semoga video yang sederhana ini bermanfaat seputar saffron. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum.